Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Risti Amalia dengan NIM 20121501 dari kelas 20 SI 02. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum yang saya buat dari pertemuan 2 sampai dengan 6 pada mata kuliah pemrograman klien server. Di sini saya akan menjelaskan beberapa codingan yang saya buat. Yang pertama ada pada folder config dan kemudian filenya file database di mana kita mengisi hostname-nya dengan localhost, username-nya dengan root, kemudian password-nya kita kosongkan saja. Lalu pada database ini kita sesuaikan pada yang ada di phpMyAdmin. Di sini saya membuat database-nya dengan nama db_pcs. Maka di sini saya tuliskan db_pcs. Kemudian pada controller, saya akan menjelaskan bagian admin, API PCS, dan product. Pada bagian admin ini untuk menghubungkan antara controller admin dan madmin. Lalu pada produk sama seperti pada admin tadi untuk menghubungkan antara produk dengan model produk. Lalu di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang API PCS. Oke. Di sini konstruk ini untuk setiap metode apapun yang dipanggil, maka dia akan mengeksekusi metode yang akan dibuat. Lalu pada API admin ini terdapat public function admin get yang dimana untuk menampilkan data pada admin. Lalu di sini ada admin post yang dimana ini untuk menginput atau menambah data baru. Nah, pada validasi ini terdapat jika email yang kita buat, tapi maaf, jika email ini tidak kita masukkan, maka akan menampilkan email tidak boleh kosong. Kemudian, jika email tidak sesuai formatnya, maka akan menampilkan format email tidak valid. Lalu, sama juga kayak email tadi, password. Jika password dikosongkan, maka password tidak boleh kosong. Akan menampilkan ini. Kemudian untuk nama juga sama. Jika nama dikosongkan, maka akan menampilkan nama tidak boleh kosong. Lalu, jika yang kita isi email, password, nama ini tidak sesuai, maka akan menampilkan validasi data tidak valid. Lalu jika lolos validasi, maka akan menampilkan insert berhasil atau berhasil menambahkan data. Kemudian ada public function put, yang dimana terdapat validasi sama seperti tadi, terdapat validasi email, password, nama. Nah, ini tadi sebenarnya sama kayak yang ada di admin post, hanya saja perbedaannya di sini. Ini berarti untuk mengupdate. Nah, jika lolos validasi nanti,
maka akan menampilkan update berhasil. Lalu pada admin delete ini dia untuk mendelete data admin. Lalu di sini terdapat public function login post, yang dimana jika email dan password itu tidak sesuai, maka akan menampilkan ini, email dan password tidak valid. Dan nanti setiap login itu akan ada waktunya, yang dimana expirednya ini. Lalu jika berhasil atau lolos, maka nanti akan menemukan autentikasi berhasil. Lalu kita lanjut ke API produk, yang dimana API produk ini sama seperti admin tadi. Di sini ada nama produk post untuk menambahkan data, kemudian ada put untuk mengupdate data atau mengedit. Terus ada delete untuk menghapus produk. Kemudian kita ke API transaksi, ini sama, kurang lebihnya sama. Sini ada transaksi get, transaksi bulan ini get, transaksi post, kemudian transaksi put, dan transaksi delete. Lalu ini terdapat API item transaksi, yang dimana sama ada item transaksi get, lalu ada item transaksi post, kemudian ada item transaksi put, lalu ada item transaksi delete. Langsung saja kita ke produk terlebih dahulu. Oke, pada model produk ini kita akan joinkan antar tabel di sini, antar tabel admin dan tabel produk, yang dimana ini untuk menampilkan sebuah data produk. Lalu ini untuk menampilkan produknya, untuk menambah produk, lalu ini untuk mengedit produk, lalu ini untuk mendelete produk. Dan transaksi dan item transaksi juga sama seperti produk. Hanya saja di sini perbedaannya. Jadi pada get transaksi ini dia akan menampilkan sebuah data transaksi, seluruh data transaksinya. Kemudian get transaksi bulan ini tuh untuk menampilkan seluruh data pada bulan ini saja. Contohnya ini kan bulan November, maka akan menampilkan data pada bulan November saja. Lalu di sini juga terdapat insert transaksi, update transaksi, delete transaksi, dan cek transaksi exist. Sama juga seperti yang ada di item transaksi. Kita akan menggunakan Postman untuk menjalankan sebuah API yang telah kita buat. Pada CI PCS ini terdapat folder admin, item transaksi, login, produk, dan transaksi. Yang pertama, mungkin kita login terlebih dahulu. Kemudian kita send, apakah berhasil? Berhasil ya ini, karena ada tulisan autentikasi berhasil. Lalu token ini untuk menjaga keberhasilan atau kerahasiaan
pertukaran data, yang dimana akan dimasukkan ke setiap metode yang kita buat. Ini kita copy aja terlebih dahulu. Lalu di sini terdapat get. Yang pertama ada get sebagai menampilkan data, yang kedua ada post untuk menambahkan data, yang ketiga ada put untuk mengupdate atau mengedit data, yang keempat ada delete, ini untuk menghapus data. Setiap foldernya terdapat file get, post, put, dan delete. Ini yang pertama kita coba untuk melihat data yang ada admin. Coba. Nah, ini adalah data-data yang ada pada tabel admin. Kemudian kita coba untuk post. Kita tambahkan lalu kita coba send apakah berhasil. Insert berhasil ya, ini. Dan kita coba lihat pada database-nya. Admin. Ini ya, sama kan? Berarti tampil. Lalu lanjut kita coba untuk delete. Data mana sih yang mau kita delete? ID-nya berapa yang mau kita delete? 15 lah seadanya ya. 15. Kita send apakah berhasil? Maka delete berhasil, lalu kita coba untuk load kembali, lalu nah, ID 15 tadi udah hilang ya, berarti udah kehapus. Oke, selanjutnya kita coba untuk ke produk. Ini tadi kita autentikasi terlebih dahulu. Dan nah, ini adalah data-data yang ada pada produk, tabel produk. Kemudian kita coba, tadi kita belum coba put, jadi kita coba untuk mengupdate data. Ini komputer gaming. Kita coba 4 aja. Oke, kita coba send apakah berhasil. Update data berhasil, kita coba lihat pada bagian produk. Apakah, nah, iya, udah ke update. Lalu kita coba lihat di bagian produk. Kita mau delete seandainya 8. Maka berhasil. Delete berhasil, dan kita coba lihat apakah berhasil. Nah, ID 8 tadi udah hilang kan, yang namanya tadi lupa, intinya yang ID-nya 8 udah hilang. Kemudian kita coba ke bagian transaksi, yang dimana terdapat 2 get atau terdapat tampilan transaksi, yang dimana satunya get transaksi, yang satunya transaksi bulan ini. Saya coba untuk
get transaksi dulu kali ya. Ini kita jangan lupa send apakah berhasil. Nah, ini adalah data-data yang ada pada tabel transaksi. Terus kita mau lihat nih, get transaksi bulan ini. Dan ini coba ID-nya ada transaksi. Ini kita coba ini 2. Nah, dia akan menampilkan data pada bulan ini. Atau sekarang kan bulan November, maka akan menampilkan data pada bulan November. Oke, ini coba kita tambah data transaksinya. Lalu ini ganti jadi 3 juta. Berhasil. Insert data berhasil ya. Nih, kita cek ID 7, adminnya 3, apakah ada transaksi. Nih, oke. Oke, selanjutnya kita coba ke bagian hitung transaksi. Di sini juga sama, terdapat 2 get, yang satunya get item transaksi, yang keduanya item transaksi by transaksi ID. Ini coba kita, datanya juga ada 2 ya, item transaksi dan item transaksi by transaksi ID. Ini kita coba delete aja. Terus kita cek di sini. Kita mau mendelete yang 3. Apakah berhasil? Delete berhasil, dan kita coba apakah di sini hilang ya. Sekarang kita coba ini. Sebentar, kita dulu, terus ini transaksi ID 2, kita coba send. Nah, dia akan menampilkan seluruh data yang ada di tabel item transaksi. Coba kita pause, kita tambahkan data.
Kita coba send. Oh, ini belum sanu. Ini kita paste, lalu kita send. Nah, berhasil ya. Coba kita cek pada transaksi. Nah, oke. Mungkin segitu aja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.